Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Ananda kelas 4 yang disayangi dan dicintai mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yang mana kita telah sama-sama menghadapi penilaian tengah semester genap. Nah, kita akan masuk ke pelajaran ke-6, yaitu kita akan mengetahui hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib atau sekarang disebut dengan Madinah. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami keadaan masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, dan yang kedua meringkas teks tentang keadaan masyarakat Yasrib. Baik teman-teman, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Namun sebelumnya kita awali seperti biasa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk teman-teman yang belum mempersiapkan diri dan belum membuka bukunya, silahkan dibuka bukunya. Kita akan belajar bersama-sama. Apersepsi di sini apa kabar atau kabar kenabian, apa kabar ya? Kabar kenabian Nabi Muhammad SAW telah didengar oleh masyarakat luas, termasuk penduduk Yasrib yang waktu itu masih bernama Yasrib. Penduduk Madinah ya, yang waktu itu masih bernama Yasrib. Banyak harapan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar dapat menjadi pemimpin bagi mereka. Penduduk Yasrib mengharapkan ada perubahan tingkat kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Permintaan dan jaminan keamanan masyarakat Yasrib membuat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib atau Madinah. Perkembangan Yasrib setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW menjadi semakin baik dan dari berbagai sendi kehidupan, baik tatanan kehidupan sosial masyarakatnya maupun dalam kehidupan beragamanya. Sejak saat itu berdirilah pemerintahan Islam yang dapat mengayomi semua penduduk yang ada di dalamnya, sehingga Islam bisa tersebar ke segala penjuru dunia sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini adalah sekilas tentang sebab-sebab atau latar belakang Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kita akan masuk ke pendalaman materi ya teman-teman. Kita akan mengetahui peristiwa hijrah ke Yasrib ini. Sebelumnya kita akan mengetahui keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum hijrah kita menceritakan tentang peristiwa hijrahnya. Kita akan mengetahui dulu tentang keadaan masyarakatnya. Yasrib adalah nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yasrib merupakan daerah subur di Jazirah Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian. Sebagian besar kehidupan masyarakat kota Yasrib hidup dari bercocok tanam, selain berdagang dan berternak. Dalam jalur perdagangan, letak geografis Yasrib strategis karena menghubungkan antara kota Yaman dan Syria. Kota Yasrib memiliki lahan subur, banyak penduduknya yang berasal dari wilayah utara atau selatan. Pada umumnya mereka pindah ke Yasrib karena persoalan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya. Penduduk Yahudi yang berdiam di kota Yasrib kebanyakan berasal dari wilayah utara Yasrib. Mereka berusaha menghindar dari kejaran bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan kehidupan mereka. Penduduk bangsa Arab datang ke Yasrib karena negerinya dilanda bencana alam, berupa hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun sejak masa Ratu Bilqis ketika kerajaan Saba masih berjaya.
Alasan lain kepindahan bangsa Arab ke Yathrib karena persoalan konflik politik yang melanda negara dan bangsa mereka. Dua suku besar yang berhasil masuk dan menetap di Yathrib adalah suku Aus dan Khazraj. Kehidupan masyarakat di Yathrib, terutama bangsa Yahudi dan bangsa Arab, dapat hidup berdampingan. Namun ketika jumlah bangsa Arab lebih banyak dari jumlah penduduk bangsa Yahudi, mulai timbul kecurigaan dan saling ancam. Ketegangan ini berawal dari sikap bangsa Yahudi yang sangat sombong. Mereka menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Selain itu, mereka adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Kabar kenabian Nabi Muhammad SAW telah terdengar oleh masyarakat Yathrib. Oleh karena itu, diutuslah beberapa pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj untuk mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut. Hasilnya adalah kedua suku tersebut diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan terjadi kesepakatan yang terkenal dengan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Masyarakat Yathrib sudah lama mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya yang banyak menarik perhatian orang. Pada saat itu yang ditunggu-tunggu terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Yathrib. Begitu gembiranya seluruh masyarakat Yathrib, mereka berharap dapat bertemu, bahkan berharap Nabi Muhammad SAW singgah di rumah mereka. Itu teman-teman video pembelajaran kali ini. Silakan baca kembali bukunya. Jadi sebelum kita menceritakan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu keadaan masyarakat Yathrib atau Madinah sebelum Nabi hijrah, baik dari segi ekonominya, agamanya. Oleh karenanya, untuk tugas kali ini silakan teman-teman meringkas materi pembelajaran barusan untuk diringkas sama teman-teman. Keadaan masyarakat Yathrib sebelum Nabi hijrah, baik dari segi ekonominya, politiknya, dan juga agamanya. Dan tugasnya dikumpulkan, ditulis di buku tulis, dikumpulkan, dikirim berupa foto melalui WA. Ditunggu sampai jam 13.00. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.